Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali membahas tentang ideologi. Yang kemarin kita sudah membahas tentang ideologi komunis, dan kita hari ini kita membahas kembali yaitu ideologi dari Timur. Yang kemarin kita bahas itu tentang komunis, sekarang kita masuk ke membahas teologi Islam. Nah, teologi Islam ini di zaman pertengahan, ya, di era para filsuf Al-Ghazali, Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, Al-Mawardi, Al-Kindi dan sebagainya, adalah tokoh-tokoh Islam yang menganut teori teosentris. Teosentris itu berbicara langitan. Kalau di Islam di Indonesia itu selalu berbicara kekuasaan Tuhan, dan hidupnya itu selalu beriringan dengan Tuhan. Nah, pada zaman itu, di pertengahan itu, banyak pemikiran-pemikiran Islam yang hebat, ya, seperti Al-Ghazali yang dikutip ya sampai sekarang dengan aliran tasawufnya masih digandrungi di dunia timur. Lalu ada pemikiran-pemikiran seperti tokoh Islam hebat ini, seperti Ibnu Rus, Ibnu Khaldun, termasuk Al-Mawardi. Pemikiran Ibnu Rus itu yang paling fenomenal yang diadopsi oleh Barat adalah metodologinya. Cara berpikir ilmiah. Sehingga Barat bisa maju dengan pemikiran-pemikiran itu. Ada 3. Yang pertama, dengan metodologi yang disusun oleh Ibnu Rus itu melahirkan pemikiran-pemikiran yang hebat di dunia Barat. Seperti penemuan mesin cetak. Nah, mesin cetak ini adalah Barat mencetak ilmu pengetahuan yang meluas-luasnya, sementara di dunia timur masih memakai tulisan tangan. Itu yang membuat maju negara-negara Barat di sana, karena dia menemukan mesin cetak. Jadi poinnya Barat itu maju karena menemukan mesin cetak. Yang kedua, menemukan mesiu atau senjata, walaupun mesiu ditemukan di daratan Cina, tapi dialah yang membuat Baratlah yang membuat menjadi mesin. Jadi mesin senjata ini bisa dijadikan alat untuk memenangkan, mengekspansi atau mengkolonialisme negara-negara seperti kita dijajah oleh Belanda. Nah, itulah implikasinya pada saat itu. Lalu kemudian Barat juga mengadopsi ilmu ekonomi dan ilmu sosial, konsep dari Ibnu Khaldun. Nah, belajar dari Ibnu Khaldun inilah Barat membentuk tatanan-tatanan sosial yang dianggap beradab itu. Sementara di dunia timur itu Barat masih menganggap dunia timur itu sebagai negara ketiga atau orang-orang yang primitif, masih terbelakang. Itulah yang ada dalam stigma masyarakat dunia timur. Nah, itu di zaman dulu. Mungkin sekarang agaklah seimbang, walaupun kita ketemu dengan orang-orang Barat masih menaruh hormat, takut diajak bahasa Inggris macam-macam. Itu problem yang kita rasakan hari ini. Lalu kita akan meninggalkan para filsuf zaman pertengahan, kita masuk pada para pemikir-pemikir modern Islam seperti tokoh besar, ulama besar. Umur 12 tahun dia udah hafal Al-Quran,
seperti Jamaluddin Al-Afghani. Beliau ini lahir di Afghanistan. Ada juga yang bilang lahir di Asadabad, Iran. Nah, tokoh yang hebat ini, pintar dan cerdas ini, sangat luar biasa, diperebutkan oleh Iran sama Irak. Diperebutkan antara Sunni sama Syiah. Nah, tokoh ini memang pejuang bukan saja menetap di Iran, tapi banyak negara yang dia laksanakan, dia tinggal ya habis dari Iran lalu tinggal di India, lalu dari India pergi ke Turki, dari Turki dia tinggal 8 bulan di Paris. Nah, tokoh ini dalam risalahnya dan tulisannya sangat berpengaruh. Bahkan di Indonesia tulisan-tulisannya itu mempengaruhi tokoh Syarikat Islam ya, yang dibangun oleh Cokro Aminoto pada saat itu. Itu adalah konsep pemikiran dari Al-Afghani, walaupun dimodifikasi yang disesuaikan dengan realitas sosial di Indonesia. Lalu yang kedua diadopsi oleh juga Muhammadiyah. Itu konsep pemikiran Al-Afghani juga, walaupun sudah dimodifikasi dengan realitas sosial juga. Lalu kemudian Al-Afghani ini adalah tokoh pembaharuan. Tokoh pembaharuan yang yang melihat Islam itu dalam keadaan jurang keruntuhan. Itu dirasakan waktu dia di Turki pada saat itu, waktu Sultan Abdul Hamid gitu. Gejala-gejala itu sangat luar biasa, mulai dirasa ya, mulai dengan adanya perang salib, ketinggalan teknologi dan sebagainya, itu udah mulai dirasakan sama sekali pada saat itu. Nah, ini menjadi problem umat Islam, sehingga menjadi keprihatinan Al-Afghani pada saat itu. Nah, Al-Afghani juga saya lupa tadi menjelaskan, dia ini adalah keturunan Nabi dari nasabnya Husain, garis daripada Al-Tirmidzi, penulis hadis. Nah, ini adalah tokoh-tokoh yang seperti saya bilang tadi diperebutkan oleh antara Syiah dan Sunni. Ya, konflik Syiah dan Sunni itu disebabkan oleh masalah kuburan saja, kuburannya Ali. Ya, orang Syiah itu mentuangkan Ali sebagai imam mereka, sementara kuburan Ali ada di Irak. Nah, orang Irak juga menghormati sebagai sahabat Nabi dan sebagainya. Jadi dalam konteks politik, konsep negara menurut Al-Afghani yang paling ideal yaitu pan-Islam. Nah, pan-Islam ini menurut Al-Afghani itu berbeda dengan khilafah. Pan-Islam menurut Al-Afghani itu bersifat uhwah Islamiyah, membangun persaudaraan sesama muslim dalam ihtihadnya dan niatnya. Namun dalam pelaksanaan boleh kotak-kotak. Karena itu berlaku prinsip, tapi menyangkut persaudaraan Islam kita harus kolektif, satu sepakat demi memperjuangkan ya kemuliaan dan kejayaan Islam. Itu yang diinginkan oleh Afghani. Jadi banyak pemikiran modern, nanti kita akan berbicara tentang Hasan al-Banna, Al-Taqiyuddin Al-Albani, pendiri HTI, Hasan al-Banna, pendiri Ihwal Muslimin dan sebagainya, yang kita akan membahas akan berikutnya lain kali. Ciri-ciri pemikiran kenegaraan secara politik menurut Al-Afghani, negara yang paling ideal adalah negara yang pan-Islam tadi. Lalu yang kedua terkait masalah negara yang ideal itu adalah republik demokrasi.
negara Republik Demokrasi itu negara yang berasas hukum. Asas hukum itu ya tidak satupun warga negara ya harus tunduk pada hukum. Tidak ada, semua harus tunduk pada hukum. Itu ciri negara itu di Indonesia. Itulah ciri negara kita adalah Republik ya demokrasi yang menjunjung hak asasi kebebasan, hak berpendapat dan memiliki derajat yang sama di muka hukum. Itu yang dimaksud demokrasi. Jadi pandangan-pandangan ini ditolak. Dua pandangan ini membuat Abdul Hamid Abdul Hamid hanya menyukai pan-Islam, pluralis Muslim, lalu kemudian negara itu ditolak karena yang berbau kebarat-baratan lah, kira-kira begitu. Ya. Tapi jawaban Al-Afghani jangan salah, negara kita ini memang kita harus berpikir rasional. Karena Barat maju itu karena belajar dari kita. Karena pemikiran sekuler juga lahir dari pemikir-pemikir Islam seperti Ibn Rus. Pemikiran Ibn Rus inilah yang melahirkan modernitas. Apa yang kita benci hari ini adalah karya juga ulama-ulama kita juga. Ini yang menjadi problem. Kenapa kita harus kalah dari Barat? Kenapa kita merasa kalah dari Barat? Karena Barat itu melakukan sesuatu, pekerjaan itu menurut Al-Afghani dilaksanakan dengan serius. Enggak setengah-setengah. Benar-benar melakukan itu. Serius. Tapi kita terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan. Contoh gitu. Pada zaman dulu, kenapa Islam mundur? Banyak orang yang lari meninggalkan dunia. Sosialnya. Ya. Memilih jalan sufi. Jalan melarikan diri. Ya. Padahal kata Al-Afghani, dunia sufi enggak ada masalah, tapi jangan meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai khalifah yang punya tanggung jawab sosial kepada masyarakatnya. Itu yang diinginkan oleh Afghani. Bukan berarti secara total mengejar dunia fana ditinggalkan lalu mengejar alam baka. Jadi melupakan dunia-dunia sosialnya. Nah inilah awal-awal detik kemunduran. Makanya muncul ide baru, konsep baru, versi intelektual baru, ya sesuai dengan pandang dan zamannya. Ya zaman era pertengahan dengan zaman modern jelas berbeda, situasi sosial, kontemplasi problem sosialnya juga berbeda. Jadi butuh perubahan sosial, tatanan dan norma yang baru untuk mengatasi perubahan sosial ini. Dari rasionalitas dan pandangan-pandangan yang dianggap sekuler itu banyak menuduh. Oleh musuh-musuhnya juga banyak. Yang pertama, dia itu dituduh agen Barat ya. Ada juga yang bilang ya kelompok-kelompok Freemason gitu. Ada juga yang menuduh dia adalah orang Syiah dan sebagainya. Padahal misi dia mulai dari Iran, mulai dari India, mulai dari sampai ke Turki, ya, ke Arab Saudi dan sebagainya, itu misinya menyampaikan, menyadarkan umat Islam supaya kita tidak saling kota-kota, tidak saling membenci, tidak saling caci maki. Tujuannya boleh aliran kita Anda mau Syiah, mau ini, mau itu, mau aliran apa terserah. Tapi hati dan inti Muslim, jiwa Muslimnya harus punya solidaritas tinggi. Itulah yang diinginkan oleh Al-Afghani. Lalu kemudian pemikiran Al-Afghani itu ya ditransfer ke muridnya. Muridnya siapa? Adalah Muhammad Abduh. Nah, Muhammad Abduh ini adalah lahir di Turki dari rahim seorang petani. Abduh ini adalah anak yang paling cerdas. Ya. Dalam umur 10 tahun dia bisa menghafal Al-Quran. Ya. Dan dia saking cerdasnya banyak menguasai ilmu. Yang pertama ilmu sains,
ilmu logika, ilmu bahasa, macam-macam. Sehingga dia menjadi rektor Universitas Al-Azhar di abad ke-19 awal. Nah, ini harus diketahui. Jadi pemikiran-pemikiran Abdu mengatakan ada kekhawatiran pada dia awal-awal mulai zamannya Ali Pasha macam-macam itu, Islam mulai tergerus. Makanya yang pertama yang kekhawatiran dia adalah sebentar lagi live nih. Sebentar. Kamu ngomong aja. Sebentar saya lagi live gitu. Jadi kembali ke Abdul tadi, dari ulama ini Abdul juga pernah menjadi hakim. Kalau di kita ini adalah Mahkamah Agung, yaitu Kodi kalau zaman itu. Dan pikiran-pikirannya di Indonesia masih sama dengan gurunya, dianut oleh Syarikat Islam ataupun Muhammadiyah. Di era Muhammad Abdu ini, Turki lagi booming-boomingnya sains. Nah, sains masuk ke Turki itu dibawa oleh Napoleon. Makanya Turki itu ya beruntung dijajah oleh Prancis. Beda dengan kita dijajah oleh Belanda. Karena perjanjian Versailles itu adalah perjanjian pembagian kota-kota. Belanda kuasai Indonesia, Malaysia, Singapura jajah Inggris, ya, Turki, Arab Saudi dan sebagainya adalah itu berdasarkan kesepakatan kesepakatan kolonialisme melalui perjanjian Versailles. Nah, sejarah-sejarah inilah yang membuat kalau di Turki beruntung dibawa oleh Napoleon. Ada 60 orang ilmuwan dari Prancis dibawa untuk mengajari ilmu pengetahuan sains di Turki. Kalau kita yang dibawa hukum pidana, politik pecah belah. Dan hari ini kita ya sangat mudah dipecah belah karena warisan nenek moyang kolonial itu. Itulah yang kita rasakan ini. Nah, ada beberapa hal yang dikhawatirkan oleh keberadaan Islam yang dikeluhkan oleh Muhammad Abdu. Yang pertama, rasionalitas umat Islam sudah tidak ada lagi. Seperti banyak yang berorientasi ke sufi. Ya, meninggalkan dunia sosial, tidak punya tanggung jawab dan sebagainya. Itu menjadi problem. Terus umat Islam juga kehilangan ajaran Islam yang otentik karena terkotak-kotak tadi. Ya, pecah belah, berdebat sana kemari, alirannya bermacam-macam, ya. Ada Ahmadiyah lah, Syiah Sunni, macam-macam itu. Nah, ini kekhawatiran itu di abad ke-19 sudah terjadi. Nggak tahu zaman kita sekarang tambah baik atau rusak itu. Ya walahulam bisawat itu. Dan pemikiran-pemikiran orang Islam itu statis. Itu yang dikeluhkan oleh Muhammad Abdu. Statis, tidak mau berkembang. Makanya jangan heran kenapa maju barat itu. Ya. Karena apa? Karena dia serius. Biar mereka beda-beda negara. Mau Prancis, Inggris, Spanyol, tapi menyangkut nasionalisme. Ya, tetap aja Islam itu adalah musuh besar mereka. Kalau menurut Muhammad Abdu, bau-bau perang salib itu masih ada. Karena Islam itu masih dianggap berbahaya. Nah, sampai sekarang nggak tahu kita. Jelas ke arah itu. Mereka maju karena serius. Ya. Nah, kita justru melarikan diri seperti dunia sufi tadi. Ya.
meninggalkan dunia sosial, melupakan tugas khalifah dan sebagainya. Dan kita ini ya fatalistik. Apa fatalistik itu ya? Ya berpikir yang pasrah-pasrah saja. Ini ujian, ini itu. Padahal dunia sekarang itu sedang berkompetisi. Nah, untuk berkompetisi kata Muhammad Ali, kita harus menguasai ilmu pengetahuan. Untuk mengembalikan kejayaan kita. Tokoh-tokoh umat Islam yang fenomenal seperti Ibnu Rusna Ghazali. Kembali kepada zaman dulu. Ilmu pengetahuan itu penting. Kata Abdul juga, Al-Quran itu benda mati. Harus pakai akal atau ilmu untuk membunyikannya. Dengan bunyi itu baru kita bisa bermakna. Begitu juga kalau tidak ada Al-Quran, ya akal tidak bisa membunyikan. Berarti padahal Al-Quran itu 6.666 ayat 114 surat, ya. Itu ilmu, sejarah, pedoman hukum, jelas punya. Tapi dibaca sepotong-sepotong menurut. Nah, disinilah hanya orang-orang tertentu saja. Apa kata ulama? Kita udah dibatasi, makanya di fatalistis. Kita dibatasi pikiran. Hanya dia aja yang pintar. Dia adalah mursyid kita. Padahal kita belum tentu. Ada penghormatan pada guru secara batin. Tapi secara pikiran kita juga harus punya berpikiran sendiri. Cara melihat dan cara pandang kita. Itulah pandangan rasionalitas dari Muhammad Abduh. Hal yang kedua, masalah pendidikan. Itu hal yang pendidikan. Masalah yang ketiga adalah sikap kita tentang uhwah Islamiyah. Kita lemah. Karena kita terkotak-kotak. Lihatlah pada lingkungan kita sekarang. Itu zaman dulu. Nah, lihatlah pada lingkungan kita sekarang kita. Ya, sesama Islam caci maki, sesama saudara luar biasa, ya. Ya, karena apalagi ada yang berdebatkan mazhab Syafi'i, ya. Ada yang Hambali, ya. 4 mazhab itu, lalu kemudian muncul lagi mazhab lagi. Ada kampret, ya, ada cebong. Siapa yang bermain? Siapa yang membuat konflik Islam begitu? Tanyakan pada diri kita, itulah politisi. Ya. Contoh, kita ambil contoh, konflik agama di Indonesia. Poso pasti ada yang bermain. Ada tokoh-tokoh yang menjualkan agama baik di Kristen maupun Islam. Peristiwa Ambon juga begitu. Ada yang bermain, yang berdagang agama di situ. Padahal Islam tidak harusnya menjadi rahmatan lil alamin, menjadi bencana karena mazhab dipahami dengan salah, ideologi Islam dipahami dengan salah, ajaran Islam dipahami dengan salah. Yang paling parah menurut Ibnu, merasa paling benar sendiri. Ini yang realitas yang dikeluhkan oleh Ibnu Khaldun, Muhammad Abduh. Nah, lalu kemudian kenapa Barat maju? Ya tadi, karena dia serius. Nah, hari ini kita sedang dijajah habis. Ya, dulu secara fisik, tapi sekarang dijajah secara ekonomi. Apa yang kita lakukan? Kata Muhammad Abduh, ya, mulai sekarang di abad ke-18, abad 19 dia ngomong, kita harus berangkat. Ya. Diawali mendorong perubahan Islam itu yang pertama melalui pendidikan. Kalau pendidikan itu maju, kita akan bisa mengatasi masalah umat Islam sedunia ini. Lalu yang kedua, ya, satu, padukan persaudaraan uhwah Islamiyah. Walaupun berbeda-beda. Karena prinsipnya kita mengusung agama Allah, yaitu Islam. Kalau sudah bersatu uhwah Islamiyah ini, insya Allah dunia akan menjadi rahmatan lil alamin. Itulah jalan-jalan yang menurut pemikiran Muhammad Abduh yang sangat rasional itu, kunci kesuksesan dan majunya umat Islam. Ya.
Jadi apa yang ditawarkan oleh Muhammad Abduh itu adalah upaya, ya, upaya serius agar kita kembali kepada agama Islam yang otentik, yang berpedoman dengan Al-Quran dan hadis, dengan catatan membaca Al-Quran secara baik, memahami hadis-hadis secara baik, tidak fatalistik menurut kata guru, menurut kata ini. Itulah yang ini. Jadi kita punya cakrawala berpikir, zaman juga berbeda, pola pikir juga berbeda. Itulah pandangan rasionalitas yang dibangun oleh murid Jamaluddin Al-Afghani yang namanya Muhammad Abduh, yang sangat fenomenal dan tokoh paling berpengaruh di abad ke-19. Dan pemikiran-pemikirannya banyak diadopsi seluruh dunia, bahkan di negara-negara Islam pada umumnya, terus Barat pun banyak pemikiran sains dan ilmu pengetahuan yang dia buat, yang diadopsi oleh mereka. Sama seperti Imam Al-Mawardi, ilmu politiknya dikutip oleh Mencafali, lalu dirubah buku menjadi imprinsipil. Padahal itu mereka kutip, dia ambil tulisan ulama terbesar namanya Al-Mawardi, pemikir Islam yang luar biasa, pemikir negara yang biasa, diambil oleh Barat. Itulah kira-kira, jangan takut. Barat sama dengan kita. Kita harus percaya diri. Tapi kata Al-Afghani, kita harus serius. Ya. Kata Muhammad Abduh, kita harus serius. Ini yang belum kita terjadi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.